Kemarin ada Habib yang mengatakan Allah membutuhkan sosok ibu untuk melahirkan manusia. Ini ngawur, nggak pernah belajar, jelas-jelas salah. Dan saya ingatkan, man fassaral Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan dan kemauan akalnya sendiri, bersiap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Untuk menciptakan manusia, kalau Allah berkehendak tidak membutuhkan ibu. Makanya belajarlah inna dan ini. Maka walaupun yang ngomong Habib, saya nggak setuju. Sebelum saya lanjutkan, please lah kalian yang cinta dengan NKRI, kalau membela pemerintah, membuat kontra narasi untuk orang yang tidak suka dengan NKRI, tolong yang cerdas. Jangan atas nama membela pemerintah justru Anda menimbulkan masalah. Ibu Anda itu Tuhan Anda di alam materi. Allah nggak bakal terima Anda selagi ibu Anda nggak meridhoi. Allah, manusia itu, wanita itu dicipta apa? Dari kemuliaan. Manusia itu satu-satunya makhluk Tuhan yang punya daya cipta itu perempuan. Kalau nggak ada wanita, Allah tidak bisa mencipta. Kalau nggak ada wanita, Allah tidak bisa mencipta. Dengan adanya wanita itu hamil, Allah bisa memproses penciptaan anak. Jadi ibu itu ya Tuhan Anda. Kita lihat ayatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat yang merupakan rangkaian dari Lita'arofu. Kita lihat ayatnya. Karena tadi ini baru betul-betul fresh graduate, saya dipanggil Abah Lutfi, kemudian beliau menjelaskan soal ini. Le, gue ngomong kayak gini. Nggih, Bah. Saya berangkat, beliau istirahat. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami. Coba dilihat ayatnya, Allah menggunakan bahasa inna bukan inni. Kami menciptakan kalian min dzakar wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Coba kita lihat bedanya ayat ini ketika Allah menciptakan manusia secara umum dengan Allah menciptakan manusia yang wujudnya Adam. Bedanya apa? Ketika menciptakan Adam, Allah tidak menggunakan kalimat inna tetapi menggunakan inni. Apa bedanya inna dengan ini? Inna itu sesungguhnya kami, sementara ini sesungguhnya aku. Pertanyaannya adalah, kenapa menciptakan Adam Allah menggunakan kalimat sesungguhnya aku, sementara menciptakan manusia secara umum menggunakan kalimat sesungguhnya kami? Ini supaya orang ngati-ngati. Kemarin ada Habib yang mengatakan Allah membutuhkan sosok ibu untuk melahirkan manusia. Ini ngawur, nggak pernah belajar. Kalau nggak ada wanita, Allah tidak bisa mencipta. Jelas-jelas salah. Dan saya ingatkan, man fassaral Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan dan kemauan akalnya sendiri, bersiap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Untuk menciptakan manusia, kalau Allah berkehendak tidak membutuhkan ibu. Makanya belajarlah inna dan ini. Maka walaupun yang ngomong Habib, saya nggak setuju. Sebelum saya lanjutkan, please lah kalian yang cinta dengan NKRI, kalau membela pemerintah, membuat kontra narasi untuk orang yang tidak suka dengan NKRI, tolong yang cerdas. Jangan atas nama membela pemerintah justru Anda menimbulkan masalah. Yang repot siapa? Teman-teman polisi. Kalian mengkritik mereka yang tidak suka dengan pemerintah, yang melanggar hukum. Tetapi cara kalian membela pemerintah kadang-kadang juga melanggar hukum. Kalau seperti itu Anda tidak membela, tapi merepotkan pemerintah. Pemerintahnya nggak tahu apa-apa, lagi-lagi dihajar. Gara-gara apa? Gara-gara orang-orang yang mengatasnamakan membela pemerintah tetapi dengan bahasa yang justru menyusahkan pemerintah. Itu namanya kurang pinter, nggak cerdas. Masa Allah menciptakan manusia, menciptakan seorang ibu? Kenapa? Karena Allah butuh bantuan ibu untuk melahirkan manusia. Kalau memang Allah berkehendak nggak butuh ibu, contohnya siapa? Adam. Maka Allah menggunakan kalimat ini sesungguhnya aku. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan peran makhluk untuk melahirkan seorang Adam. Langsung dicipta oleh Allah secara sendiri. Ciptakan Adam. Ini ja'ilung fil ardi khalifah. Adam. Apakah hanya Adam? Enggak. Allah juga berhasil mampu melahirkan seorang Hawa yang dikatakan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Maka tadi kenapa kemudian ketika menciptakan manusia secara umum,
Allah gantian menggunakan kalimat inna, sesungguhnya kami, termasuk untuk menciptakan kita menggunakan kalimat inna. Kenapa? Karena Allah melibatkan perantara bapak dan ibunya. Bukan berarti Allah nggak mampu menciptakan secara langsung, tetapi di situ nanti akan ada mekanisme bagaimana seorang anak menghormati orang tuanya. Jadi beda. Allah mampu menciptakan Nabi Adam tanpa bapak dan ibu. Allah mampu menciptakan Hawa. Maka di mana ada Adam, pasti ada Hawa. Maka ingat, Allah menciptakan manusia dari Adam dan Hawa, bukan Adam dan Saiful. Waja'alnakum, dan kami menjadikan kalian syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Artinya apa? Pluralisme itu merupakan sunatullah. Bahwa kita berbeda itu memang merupakan kehendaknya Allah. Karena kalau Allah berkehendak hanya satu qabail, hanya satu kabilah, Allah mampu melakukannya. Hanya satu suku, Allah mampu melakukannya. Hanya satu bangsa, Allah mampu melakukannya. Tetapi Allah menjadikan kita syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka mohon maaf, bahasa Jawanya Gus Miftah sama Bapak Ibu Comal, Pemalang dan sekitarnya beda. Sama-sama Jawa, tapi dengan logat dan dialek yang berbeda. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.